jihad yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki muslim. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandangkan sedekah, dia mengatakan hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakar selama ini selalu lebih dari dia, dari sisi ibadah. Dan lama kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat, lalu dikatakan ya Rasulullah ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. Dia. Nabi SAW tanya, hai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah? Dia bilang, ya Rasulullah, telah tersebar berita, wahai utusan Allah, kalau anda tidak membawa aku karena aku ini lemah dan penakut, tidak layak ikut perang. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku, istri-istri Nabi ada di Madinah, dan menjaga keluargamu bukan hal yang penting? Apa engkau tidak ingin, hai Ali, terposisikan seperti Harun dari Musa? Ya. Ini 3 orang ini semuanya ahli Badr. Dan 3 orang ini khusus, mereka tidak ikut, tidak punya uzur. Nanti aja kan pasukan lambat, nanti sebentar lagi saya ikut, sebentar lagi saya ikut. Sampai akhirnya pasukan sudah hilang, mereka nggak jadi ikut. Begitu ketemu Nabi, baru mau salaman dengan Nabi, kata Nabi SAW, hampir saja engkau binasa wahai Abu Haytham. Diulangi Nabi SAW, hampir saja kau binasa, andai kau tidak datang nih, habis ceritanya, tidak ada uzur. Hampir saja kau binasa ya Abu Haytham. Terus Nabi SAW ulangi, sampai Abu Haytham meminta maaf berulang-ulang. Dan akhirnya Nabi SAW menerima. Dan begitu ketemu, pertanyaan pertama Nabi adalah, apakah suratku sudah tiba ke rajamu? Berarti tanda pertama sudah terjawab di sini. Setelah pasukan tidak kelihatan, apa kata Abdullah ini? Sekarang musim panas dan sebentar lagi kita panen kurma. Maka lebih baik kita tunggu panen, besok kita nyusul. Artinya minimal ada kurma yang kita bisa ambil dulu, gitu kan? Kemudian Nabi SAW terus dakwai, sampaikan dalil-dalil, bukti-bukti. Tetap nggak mau. Jawabannya selalu tanuhi. Sampai 5 hari Nabi dakwain. Ya. Dan sebagian hadis sejarah mengatakan belum ada orang didakwain Nabi langsung 5 hari seperti ini. Biasanya cuma sekali 2 kali disampaikan masuk Islam. Ini 5 hari tiap hari Nabi dakwain sendiri. Selalu jawabannya, sesungguhnya aku hanya bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, aku juga masuk Islam. Kumpulin semua. Lalu dia mengatakan, apakah kalian telah siap berperang? Tanya. Mereka jawab, iya. Bukankah kita penguasa terbesar di bumi sekarang? Yang waktu itu pasukan Romawi terkuat. Apalagi setelah kejadian mereka mengalahkan Persia. Dan mereka betul-betul jadi penguasa. Persia sudah jadi nomor 2. Dulunya Persia sama ini mereka bersaing. Heraklius sudah lihat, ternyata mereka tidak respon nih. Kalau demikian, pilihan kedua, kita bayar saja upeti padanya. Gak usah berperang. Maka kaumnya menjawab lagi, sungguh memalukan. Seluruh dunia membayar kepada kita upeti. Lalu kenapa kita membayar pada orang lain? Apalagi ini dianggap pasukan dari Jazirah Arab yang pada saat itu tidak dianggap punya kekuatan bagi mereka. Karena mereka setuju, maka keluarlah keputusan resmi Raja Romawi Kaisar pada saat itu bahwa tidak boleh ada satu orang pun dari bangsa Romawi untuk melawan umat Islam. Kita masuk sekarang teman-teman sekalian ke Perang Tabuk. Tepatnya terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah pulang dari Perang Hunain, tiba di Madinah, alaihissalam, beliau pun ingin menunjukkan kekuatan Islam dan kejayaan Islam, serta menyebarluaskan agama Allah ini. Jadi Jazirah Arab sudah dianggap selesai. Khaybar sudah takluk, Yahudi sudah kalah, Mekah juga sudah takluk. Ini 2 kekuatan Jazirah Arab pada saat itu yang berkuasa. Ditaklukkan, maka Nabi SAW menganggap sudah selesai. Maka Nabi SAW setelah itu menerima utusan-utusan para suku Arab dan mereka semuanya banyak yang masuk Islam. Dan Nabi SAW langsung pada saat itu menyusun pasukan. Jadi kita lihat ya, bagaimana baginda Nabi SAW sangat memuliakan jihad ini. Seperti tidak ada waktu untuk istirahat. Baru pulang jihad lagi, pulang jihad lagi gitu. Karena memang saat itu ekspansi Islam. Bagaimana diekspansi Islam ke seluruh muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjelaskan, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka Nabi SAW pada saat itu mengiklankan lagi akan menyerang Tabuk. Dan Tabuk ini teman-teman sekalian, lokasi yang cukup jauh dari Madinah. Ya. Dari Madinah mungkin sekarang jaraknya ke Khaybar mungkin sekitar 300-500 kilo lah. Kalau saya tidak salah sekitar begitu. Yang jelas wilayah namanya Tabuk dan sekarang masuk
di dalam negara Saudi. Nah dulu ini dikuasai oleh Romawi. Jadi ini benteng Romawi yang ada di Jazirah Arab. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin. Dan ada dua peperangan Nabi SAW yang beliau juga iklankan resmi. Selama ini Nabi SAW kalau berperang enggak diiklankan resmi. Nabi cuma bilang kita akan jihad, ikutlah. Maka semua sahabat siap-siap. Sahabat juga termasuk orang-orang yang sangat patuh dengan Nabi SAW. Dijelasin mau kemana, ya sudah. Enggak dijelasin mereka diam. Mereka ikut saja dengan pasukan. Nabi suruh ke kanan, ke kiri, ikut saja. Tapi ada dua peperangan Nabi SAW diiklankan terang-terangan. Perang Khaybar atau menyerang benteng Yahudi karena Nabi SAW sudah dijanjikan kemenangan, dan yang kedua adalah perang Tabuk ini. Ini juga diiklankan resmi oleh Nabi SAW. Tentu ada sebabnya ya. Kalau perang Khaybar untuk menunjukkan bahwasanya Yahudi akan kalah dan ayat Al-Quran telah turun. Kalau perang Tabuk karena jaraknya yang sangat jauh pada saat itu dan butuh memang pengorbanan kaum muslimin ya agar mereka mempersiapkan diri. Baik, perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jihad yang dikumandangkan oleh Nabi SAW di perang Tabuk ini wajib untuk semua laki-laki muslim. Sebelumnya ada peperangan yang Nabi SAW kasih pilihan, ada yang dikasih udur, tapi di perang Tabuk ini wajib semuanya ikut. Maka tidak ada udur ini untuk tidak maksudnya harus ada udur syar'i yang betul-betul baru bisa. Orang buta matanya, Al-Quran dikatakan itu ada orang pincang, ya, orang yang betul-betul udur tidak bisa sama sekali. Ya, para kaum wanita, orang tua dan seterusnya ini mungkin anak-anak kecil. Tapi yang lain ini nggak bisa lagi, wajib. Perang Tabuk ini teman-teman diberikan nama juga dengan perang usrah atau perang yang sulit. Ya. Kenapa dikatakan usr? Ini sulit karena memang dia dilakukan di musim panas, puncak musim panas. Ya, ini lawannya perang Khandak. Perang Khandak itu perang parit ya, atau perang Ahzab itu terjadi di puncak musim dingin. Tapi ini di puncak musim panas. Dan di musim panas ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, kalau makin panas maka buah kurma makin bagus kualitasnya. Jadi kalau antum pas lagi umroh atau lagi haji pas puncak musim panas itu buah kurma paling bagus kualitasnya, dan ada kurma-kurma yang keluar mungkin tidak keluar di selain musim-musim panas itu. Jadi kualitasnya sangat bagus. Nah kebetulan pendapatan muslimin atau penduduk Madinah secara khusus itu, atau Jazirah Arab makan secara umum itu dari kurma. Ini musim panas puncak dan tepatnya beberapa hari lagi akan panen kurma. Dia akan panen, dan panen ini berarti akan panen makanan, akan penuh gudang-gudang persiapan makanan mereka, dan juga akan kaya karena akan dijual. Dan kurma ini termasuk buah yang bisa bertahan lama sampai setahun, 2 tahun, gak rusak kalau kurma-kurma kering, gitu kan. Maka ini keuntungan yang sangat besar. Tapi subhanallah, justru cobaan Allah datang di situ. Disuruh mereka jihad dan wajib di musim panas, lagi panas sekali. Orang kalau bagi perang bukan kayak kita sekarang bagi taklim. Pakai baju kaos, kain kaos maksud saya, pakai kain yang tipis, kita santai saja. Tapi pergi perang, pakai baju besi, tebal, pakai topi besi, panas gitu. Ini musim panas. Tambah lagi, mereka semua adalah pedagang, petani kebun, ya, petani kurma, baik pemilik ataupun petaninya sendiri, baik dia pemilik kebunnya atau petaninya, pekerjanya. Dan mereka akan panen sebentar lagi, disuruh jihad. Istri-istri mereka nggak ada yang bisa cabut naik ke atas pohon turunin buah kurma. Ini berarti kalau tidak diambil matang di pohon bisa rusak. Jatuh pun dipungut, maka mereka mungkin tidak tahu sortir. Ini kerjanya laki-laki semuanya. Tapi subhanallah pada saat itu memang Allah SWT datangkan cobaannya. Ini sudah puncak mendekati meninggalnya Nabi SAW. Ya, ini terjadi tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tinggal setahun saja, setahun sekian bulan itu sudah meninggal dunia alaihissalam. Maka di sini puncak-puncaknya. Bagaimana Allah SWT menguji. Dan perang Tabuk ini walaupun nanti muslimin melawan Romawi, saudaraku seiman, sebenarnya yang terjadi adalah perang antara muslimin dengan kaum munafikin. Di sini nanti kita lihat bagaimana perang Tabuk ini membongkar kedok orang-orang munafik. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran yang sangat besar bagaimana di tengah-tengah kita, di zaman sekarang pun atau di zaman yang akan datang pun munafik akan selalu ada. Dan di sini banyak sekali pembongkaran tentang kedok-kedok mereka di perang Tabuk ini. Orang-orang munafik dan orang-orang badui yang masih lemah imannya,
Mereka pada berdatangan kepada Nabi SAW. Karena jihad wajib sekarang. Nggak ada lagi uzur. Kecuali dia sakit kah betul-betul tidak ada uzur syar'inya. Kalau enggak boleh. Maka mereka mencari-cari alasan agar bisa tidak ikut jihad. Salah satu ya ada di antara mereka yang pertama sekali meminta izin agar tidak jihad, seorang munafik namanya Al-Ja'd bin Qais. Nama ini kalau teman-teman review kembali, bukan nama yang asing. Waktu kesepakatan Hudaybiyah terjadi antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah, ada 1.400 orang sahabat. Ya, tepatnya ahli sejarah mengatakan 1.400 dengan Nabi SAW, maka sahabat 1.399. Semuanya Nabi SAW jamin masuk surga kecuali satu orang. Ya, karena mereka semuanya datang membaiat Nabi di bawah pohon. Ya Rasulullah, saya hidup mati untuk agama Islam, gitu kan? Disuruh perang ya iya, suruh pulang ya iya, gitu kan? Pada saat itu bisa serang Mekah, bisa pulang ke Madinah. Setelah 1.397 sahabat semuanya membaiat Nabi dan bersalaman, ada sahabat Uthman bin Affan lagi di Mekah ditahan oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan sambil mengatakan ini tangannya Uthman. Jadi sudah 1.398 sahabat. Karena jumlah mereka 1.399, yang satu ini rupanya munafik. Itulah Al-Ja'd bin Qais ini. Dia berusaha sembunyi-sembunyi di belakang unta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam statement yang masyhur, tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah pohon ini kecuali masuk surga. Pasti masuk surga. Kecuali yang sembunyi di belakang unta merah. Nah itu Al-Ja'd bin Qais ini. Dia yang di situ. Subhanallah, dia sudah tahu, dia dengar hadis ini. Gara-gara dia munafik, kemudian dia tidak mau membaiat pada saat itu, tidak dijamin surga baginya. Di perang ini kembali lagi dia dengan kemunafikannya. Dia orang yang paling pertama minta izin dengan Nabi SAW. Dan statementnya nggak masuk di akal. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda akan menuju ke wilayah Romawi. Dan tidak ada satupun bangsa Arab yang tidak mengenal bagaimana aku sangat mudah terkena fitnah wanita. Jadi dia buka kedoknya kalau dia ini, ya apalah bahasa kita sekarang, playboy. Tidak ada satupun orang bangsa Arab yang tidak kenal saya, ya yang mudah kena fitnah wanita, gitu kan. Dan saya takut kena fitnahnya wanita orang Romawi. Ya. Wanita bule ini saya takut kena fitnah. Seperti itulah bahasanya dia. Maka izinkan saya Rasulullah. Saya nggak mau ikut jihad. Alasannya gara-gara takut kena fitnah wanita. Orang pergi jihad bukan mau lihat perempuan, gitu kan. Tapi subhanallah dia bahasanya begitu. Nabi SAW akhirnya mengizinkan dia, tapi ada alasan. Ya, Nabi SAW ada alasan mengizinkan. Pertama, Nabi SAW menganggap orang ini sudah dikenal munafik. Dia pun ikut tidak ada gunanya. Dia tidak bermanfaat nanti buat dia. Kasus waktu 300 orang ikut di perang Uhud, kalau masih ingat. Tadi kan jumlahnya muslimin 1.700 orang mukmin, 300 orang munafik. Buat masalah mereka. Begitu pergi ke Uhud, mereka pulang tuh 300. Dan mereka sebarin berita, untuk apa kita melawan? Lebih baik kita dalam benteng. Seperti itulah. Nanti kita lihat juga di perang Tabuk, mereka buat begitu tuh. Menahan-nahan pasukan muslimin untuk berperang. Dari sisi lain, Nabi SAW beristihad. Ya, beristihad, mungkin orang ini punya udzur, ya sudahlah. Ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Nanti kita lihat bagaimana ayat mengingatkan masalah itu ya. Nanti kita akan banyak membaca surah At-Taubah pada kesempatan ini insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala membongkar atau membuka kebohongan Al-Ja'd bin Qais ini dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 49. Surah nomor 9 ayat 49 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ada di antara mereka yang berkata kepadamu, hai Muhammad, berilah aku izin untuk tidak ikut berperang di Tabuk, dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah, maksudnya fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, kata Allah, dan sungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ada penjelasan para ulama tafsir, ada beberapa orang munafik yang tidak mau ikut berperang ke Tabuk atau daerah kekuasaan Romawi dengan berdalih khawatir akan tergoda oleh wanita-wanita Romawi.
Berhubung dengan itu turunlah ayat ini untuk membukakan rahasia mereka dan menjelaskan bahwa keenggangan mereka pergi berperang itu adalah karena kelemahan iman mereka dan bukan karena takut fitnah wanita. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya tentang keputusan mengizinkan kaum munafik untuk tidak ikut. Jadi ada selain Ja'ad bin Qais juga datang, ya Rasulullah izinkan, ya Rasulullah izinkan. Nabi SAW diizinkan semua. Allah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau itu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah memaafkan nabinya alaihissalam. Kita dengarkan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah sama tadi, surah nomor 9 ayatnya 43. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam uzurnya dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi di sini Nabi SAW sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum munafikin ada juga yang beralasan bahwa ini musim panas, janganlah pergi. Nanti kita akan jelaskan, ini adalah statementnya Abdullah bin Abi Salul, ya, kepala munafikin. Oleh karena itu jangan keluar jihad. Allah juga membongkar dan menceritakan statement mereka. Turun ayat sebelum terjadi peperangan nih, ayat terus turun. Sudah membongkar nih orang-orang tidak mau ikut karena dusta semua nih. Dalam surah At-Taubah sama surah nomor 9 ayat 81. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim in khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggal tidak ikut berperang dari kalangan munafikin, mereka gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW, maksudnya tidak ikut pasukan. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik seperti ini. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika mereka mengetahui. Nah, jadi ini Allah SWT bongkar. Jadi makanya nanti saya bilang, seperti saya sebutkan teman-teman sekalian, dan kita juga lihat dalam closing perang Tabuk nanti, penutupannya, memang ini adalah pembongkaran kedok orang-orang munafik. Sampai umumnya ulama mengatakan perang Tabuk sebenarnya hakikatnya bukan antara muslimin sama orang Romawi. Karena memang tidak terjadi peperangan di antara mereka nanti. Dan kita akan jelaskan sebabnya. Kenapa Romawi tidak mau melawan Nabi SAW. Dan akhirnya di situ terjadilah keributan antara muslimin dengan orang-orang munafik. Dari sisi lain, ada di antara kaum mukminin yang mendatangi Nabi SAW justru terbalik. Kalau orang munafik izin supaya tidak ikut perang, kaum mukminin justru menangis, minta supaya bisa ikut perang, tapi mereka miskin. Ada di antara mereka yang sangat miskin, tidak punya kemampuan membiayai diri mereka untuk berangkat jihad, maka mereka berkata kepada Nabi SAW. Di antaranya ada satu sahabat yang disebutkan dalam buku sejarah, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat Nabi lain, tapi ini yang paling masyhur disebutkan namanya. Dan ini yang ayat Al-Quran turun pada dia ini, Salim bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi dia mengatakan, mereka mengatakan beberapa orang, ya Rasulullah, kami ingin jihad. Mintalah agar muslimin menyumbang buat kami, supaya ada yang biayai. Karena perjalanan butuh makan, butuh minum, butuh kuda, butuh pedang, butuh perisai. Enggak ada duit, enggak ada sama sekali uang. Maka Nabi SAW waktu itu mengumumkan, mengiklankan secara terang-terangan sedekah. Bersedekahlah, kumpulin, ini jihad. Perjalanan jauh, muslimin banyak butuh makanan, butuh bekal, harus ada sedekah. Terdapat ada sahabat, dan ini kita lihat bagaimana peran orang munafik lagi ya. Mereka subhanallah bukan cuma tinggal di rumahnya, hadir dalam majlis Nabi SAW, hadir dalam peperangan Nabi SAW, pergi bersama dengan hajinya dan umrahnya Nabi SAW. Jadi mereka hadir, tapi ini connect satu sama yang lain nih. Ini menginformasikan teman-teman yang di sana. Lalu mereka ngatur strategi untuk mencari kesalahan muslimin. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Jadi jangan heran kalau sekarang cari macam-macam untuk umat Islam jadi bentrok ini, itu sudah biasa. Ciri orang munafik dari dulu itu. Di sini dikatakan, waktu Nabi SAW bilang sadaqalah, ada satu sahabat bawa harta yang banyak. Tapi di dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya.
Saya tidak temukan ya, mungkin keterbatasan ilmu saya. Maka dia membawa harta yang banyak, saking beratnya sampai susah dia mengangkatnya, ditaruh di kain yang besar. Langsung ditaruh di depan Nabi SAW, ya Rasulullah ini sedekah. Ini orang pertama bersedekah waktu itu. Ternyata di majelis Nabi ada orang munafik. Apa mereka bilang? Oh riya ini. Padahal mereka sendiri tidak bersedekah gitu. Mereka nggak ada andilnya. Begitu lihat orang, oh riya. Begitu masjid lagi dibangun, ada penyumbang fulan, riya. Dia sendiri nggak masukin uang. Hah? Ada nggak begitu sekarang? Nggak ada? Masa? Ada banyak. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir. Kalau di majelis Rasulullah aja hadir, apakah di majelis kita gitu ya? Tapi insya Allah tidak ada tuh. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian, dibilang riya, dan mereka sebarin gosip itu di majelisnya Nabi itu. Riya. Jadi kena, ini sahabat ini nyumbang baik-baik. Rupanya setelah sahabat itu ada sahabat satu lagi datang, miskin, nggak punya apa-apa. Dia cuma bawa satu keranjang kecil, satu sa' kurma. Gitu kan? Ya mungkin 2,5 kilo kurma dibawa sama dia. Ditaruh. Begitu disumbang, iya Rasulullah, ini cuma ini yang saya bisa bilang. Yang paling pertama nyeletuk munafik lagi. Mau bikin apa satu sa' kurma? Apa gunanya? Gitu. Untuk pasukan yang banyak. Ini statement itu dibuang, dilemparin, diolok-olok kaum muslimin. Dan itu terjadi. Zaman sekarang di media keluar olok ini, olok itu, salah semua umat Islam. Apa saja, bangun masjid ini salah, pengajian ini salah, itu salah. Oh, dibuat masalah terus. Gitu. Itu terjadi. Ini di depan Nabi SAW ini. Orang bawa banyak, riya. Orang bawa sedikit, nggak bisa cukup. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala membongkar kedok mereka. Dalam surah At-Taubah masih sama. Surah nomor 9 ayat 79. Ayat demi ayat ini terus ya, menjelaskan kepada kita. Jadi pembongkaran kedok yang massal ini luar biasa. Nanti kita lihat juga setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW akhirnya secara terang-terangan di masjid beliau. Siapa yang saya sebut namanya berdiri, itu berarti munafik. Nabi sebut, fulan berdiri, fulan berdiri, fulan berdiri. Terbongkar semua kedoknya. Nanti setelah selesai itu. Tapi ini masih dalam proses perang Tabuk. At-Taubah ayat 79 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Tadi orang yang membawa sumbangan banyak itu dicela, riya. Dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Sahabat yang kedua. Jelas nggak? Dibuka Al-Qur'annya ya. Kalau buka punya Al-Qur'an di handphonenya dibuka, dilihat. Karena secara letterlet di sini Allah menceritakan kejadian itu, subhanallah. Kejadian dua tadi sahabat ini. Dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kemampuan mereka. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka adab yang pedih. Nyata sekali ayat ini turun, subhanallah. Ya. Namun karena yang miskin cukup banyak, jadi sudah banyak sahabat yang nyumbang. Ada 2 orang, 3 orang, ada yang datang, tapi 2 orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Tapi karena banyak sahabat yang miskin yang mau ikut, gitu kan. Maka dan fasilitas jihad besar, harus ada kuda. Biasanya orang kalau pergi jihad zaman dulu itu bawa 2 ekor kuda. 1 kuda yang dia tunggangi, 1 kuda cadangan. Atau membawa bekal makanan. Nanti di tengah jalan, misalnya sudah jalan 50-60 kilo, dia turun dari kudanya, kuda yang tadi dia pakai tunggangi, diganti. Ditaruh makanan yang tadi istirahat itu, dipakai sama dia untuk ditunggangi dan seterusnya. Atau kalau mati kudanya ada kuda cadangan. Seperti itu. Ada yang bahkan membawa banyak. Ada yang bawa kambingnya. Ada banyak sahabat yang bawa kambing. 10 ekor, 20 ekor, nanti di tengah jalan dipotongin untuk muslimin makan sebagai sedekah. Jadi mereka pergi jihad itu bawa banyak bekal. Nabi SAW akhirnya berkata kepada mereka karena banyaknya orang yang datang minta. 1-2 orang sudah terbantukan, tapi yang lain mau, ya Rasulullah mau jihad, biayai kami. Maka Nabi SAW mengatakan statement yang masyhur, sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian. Maka sahabat-sahabat ini pulang dari masjid Nabi keluar menangis. Karena mereka tidak bisa jihad. Allah ceritakan juga dalam surah At-Taubah. Ini semua kejadian Allah buka dalam Al-Quran. Surah nomor 9 ayat 91 sampai 93.
Ayat 91-nya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Tadi orang miskin ini, mereka nggak punya bisa biaya hidupnya untuk jihad. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi wa tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu hai Muhammad supaya kamu memberikan mereka tunggangan, lalu mereka berkata, lalu engkau berkata, kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Tadi kan ada sahabat begitu, ya Rasulullah biayai kami. Enggak ada lagi, saya enggak punya apa-apa. Rasulullah pun tidak bisa sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali meninggalkan masjid, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan atau apa yang akan mereka nafkahkan. Ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum agniya radu bi ay yakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau boleh kita salahkan orang yang tidak ikut jihad hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu. Tadi orang-orang munafik itu. Padahal mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka sendiri. Dengan adanya anjuran Nabi SAW agar muslimin bersedekah dengan janji pahala yang besar, maka para sahabat mulai berlomba-lomba membawa sedekah mereka untuk mengejar pahala jihad. Karena ayat Al-Quran turun, ya, disuruh jihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dan Nabi SAW pada saat itu terus saja memotivasi para sahabat, bersedekahlah, ini kesempatan besar, ini adalah tabungan untuk akhirat. Maka Umar bin Khattab disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, beliau pun mengatakan, jadi ini tentu hal yang positif, tidak dilarang dalam agama Islam, bersaing dengan saudara muslim dalam hal yang positif. Umar mengatakan pada saat dengar Nabi kumandangkan sedekah, dia mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ya. Karena kasusnya dia merasa Abu Bakar selama ini selalu lebih dari dia, dari sisi ibadah. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Sebagian ahli hadis mengatakan, kemungkinan Umar bin Khattab menganggap Abu Bakar belum mendengar penyampaian Nabi masalah sedekah, atau memang dasarnya Umar membawa harta yang paling banyak menurut dia pada saat itu. Dalam hadis ini dikatakan maka Umar pun akhirnya membawa setengah hartanya dan menghadap Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Ya, atau dia katakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini juga. Maksudnya setengah untuk jihad, setengah untuk keluarga. Dalam kemudian Abu Bakar muncul, lalu membawa harta. Umar masih melihat. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, ini sedekah di jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta saya bawa nih. Kata Umar, mulai hari ini saya sudah tahu saya tidak akan pernah kalahkan Abu Bakar. Tapi hal ini kata sebagian ulama dibolehkan karena dia merasa bukan mau menjatuhkan saudaranya, tapi dia mau menyamai pahalanya atau bisa berbuat lebih dari itu tanpa berharap hilang dari saudaranya tadi. Makanya dibolehkan. Ini namanya ghibtah dalam istilah agama kita. Kita cemburu pada seseorang tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Kita berharap seperti dia atau lebih, itu dibolehkan. Kalau kita berharap hilang dari dia namanya hasad, iri, dengki, ini enggak boleh. Nabi SAW masih terus saja memotivasi para sahabat untuk bernyumbang, bersedekah, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya. Maka beliau SAW naik atas mimbar lalu menyampaikan keutamaan sedekah. Lalu beliau SAW bersabda dalam penutupan motivasi tentang sedekahnya, siapa yang mempersiapkan, membiayai apa saja pasukan usrah ini, maka baginya surga.
Sekarang siapa saja yang bersedekah di sini, walaupun belum pergi jihad, sudah dapat surga. Ya. Maka Utsman bin Affan pada saat itu hadir, anak mantu Nabi SAW. Dia pun berdiri sambil mengatakan, ya Rasulullah, aku sumbangkan 100 ekor kuda. Siap sama seluruh perbekalannya. Jadi mujahidnya datang, naik ke kuda itu, sudah ada, kudanya sudah siap dengan kendi minumannya, airnya, kemudian makanannya, bekal untuk ke Tabuk pulang pergi. Begitu juga baju perangnya, pedangnya, perisainya, lengkap, topi besinya, lengkap semua. Mujahid tinggal berperang saja. 100 ekor. Ini besar sekali biayanya. Ya. Maka Nabi SAW pun menerima itu. Dan mengatakan, bagus yang kamu lakukan, hai Utsman. Rupanya Nabi SAW masih bilang, siapa lagi yang mau membiayai pasukan Usra, maka dia akan masuk surga. Utsman tadi pikir 100 kuda sudah cukup. Nabi SAW bilang, lalu dia mengatakannya, Rasulullah, kalau gitu saya sumbang lagi 100 kuda, lengkap dengan semua perbekalannya untuk 100 mujahid. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan, hai Utsman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Masih dimotivasi. Utsman bilang yang ketiga kali, ya Rasulullah 100 lagi. 300 ekor. Nabi bilang, bagus. Siapa lagi? Terus sampai 10 kali. Waktu Nabi SAW ulangi yang ke-10, Utsman bilang, ya Rasulullah, kuda saya jumlahnya 990 ekor. Saya akan genapkan 1000 dengan 10 ekor unta. Maka saya menyumbang ya Rasulullah yang terakhir itu 90 ekor kuda berikut 10 ekor unta. Maka Nabi SAW mengatakan, bagus yang kau kerjakan. Lalu pada saat itu Nabi SAW pun mendoakan Utsman. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dengan doa yang masyhur, sungguh ya Allah luaskan rezekinya Utsman, ya, angkatlah permasalahan dari hidupnya. Banyak doa-doa Nabi SAW, tapi yang penutupnya kata Nabi SAW, sungguh tidak akan ada lagi yang membahayakan apapun Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Ya. Pada saat itu Nabi SAW juga sempat menyampaikan dalam riwayat yang lain, ada satu sumur di Madinah dibutuhkan untuk minum. Kaum muslimin butuh untuk minum supaya mujahidin bisa isi. Di rumah mereka enggak cukup, gitu kan. Sumur di Madinah waktu itu cuma ada beberapa. Punya Yahudi. Yahudi ini rupanya dia tahu muslimin butuh, karena dia tidak mau muslimin pergi berperang, maka dia jual mahal. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur, ya, sumur rumat namanya, pemana. Siapa yang membeli, maka dia akan dapat surga. Utsman pergi ke sana negosiasi langsung. Ya. Berapa? 20.000 dinar. Enggak ada sumur semahal itu. Kurang lebih rupiah sekarang 6 miliar. Ya. Ini zaman dulu. Sumur sekarang paling mahal 100 juta sudah mewah gitu. Ya. Ini 20.000 dinar emas. Jadi 6 miliar sumur apa ini gitu. Tapi Yahudi ini begitu, dia maunya gitu. Utsman bin Affan beli. Tidak pakai nawar, langsung dibeli sama dia. Baiklah, dibeli. Habis itu setelah dibeli dikasih wakaf ini untuk muslimin. Kemudian setelah itu, ya Nabi SAW juga memuji Utsman, lalu mengatakan kalimat yang mirip sama tadi, tidak ada lagi yang berbahaya bagi Utsman setelah apa yang dikerjakan hari ini. Maksudnya, kalaupun ada dosanya setelah ini akan dimaafkan. Ya, Allah SWT akan maafkan. Nabi SAW waktu itu mengamanahkan kota Madinah dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib orang yang kuat, perkasa, tapi Nabi SAW suruh jaga Madinah. Tentu ini Nabi SAW pilih, dan selalu Nabi SAW kalau keluar begini pasti memilih orang-orang yang pantas gitu. Subhanallah, orang munafik kembali lagi ya. Mereka buat masalah lagi nih. Rupanya waktu Nabi SAW sudah keluar, mereka sebarin isu di Madinah. Isu, jadi tidak jelas siapa yang ngomong, tapi tersebar isu. Kalau Rasulullah SAW sengaja tidak membawa Ali karena Ali lemah. Ali penakut, lemah, jadi sengaja nggak dibawa sama Nabi. Buktinya semua laki-laki diwajibin, kenapa dia tidak? Gitu kan. Ali bin Abi Thalib begitu dengar, jengkel. Tapi Ali nggak tahu siapa yang bilang. Langsung dia pakai baju perangnya, naik kuda, susul pasukan. Gitu kan. Waktu pas bergabung dengan pasukan, Nabi SAW punya tradisi, setiap beberapa langkah, beberapa jauh gitu, tidak disebutin berapa milnya ya, pasti Nabi SAW istirahat dulu. Berikan kesempatan pasukan istirahat. Ya. Kemudian baru jalan lagi. Di sini Ali bin Abi Thalib bergabung di tempat istirahat pertama Nabi SAW. Nabi lihat dia. Nabi SAW tanya, hai Ali, apa yang membuatmu meninggalkan Madinah? Dia bilang, ya Rasulullah, telah tersebar berita, wahai utusan Allah, kalau anda tidak membawa aku karena aku ini lemah dan penakut, tidak layak ikut perang.
Kata Nabi SAW, tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku, istri-istri Nabi ada di Madinah, dan menjaga keluargamu bukan hal yang penting? Apa engkau tidak ingin, hai Ali, terposisikan seperti Harun dari Musa? Tetapi ketahuilah, tidak ada Nabi setelahku. Nah ini seringkali hadis ini juga disalahgunakan, yang diambil potongan saja. Bahwasanya kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal maksud hadis ini adalah waktu Nabi Musa AS menerima wahyu 40 hari di Bukit Tursina, yang diamanahkan siapa? Harun AS untuk menjaga. Sekarang kasusnya kan Ali bin Abi Thalib disuruh jaga Madinah. Maka Nabi menarik itu, mengatakan, tidakkah kau mau seperti kasusnya dulu Harun waktu dipercayakan oleh Musa menjaga pada saat dia pergi? Begitulah, gitu kan? Tapi bukan Nabi loh, karena tidak ada Nabi setelahku. Ini kata Nabi SAW. Akhirnya Ali pun kembali ke Madinah dan tidak lagi mempedulikan perkataan kaum munafikin. Kurang lebih dihitung oleh ahli sejarah khilaf di antara mereka berapa jumlah sahabat yang tidak sempat ikut karena punya uzur, dan berapa yang punya uzur. Jadi saking detailnya pada saat itu mereka sampai menghitung. Yang saya temukan nama-nama mereka, ada 3 orang yang tidak punya uzur, dan ini turun ayat Al-Quran. Surah At-Taubah juga menjelaskan masalah itu. Ya. Kurang lebih kalau tidak salah At-Taubah ayat 118 nanti menceritakan tentang 3 orang ini. 3 orang ini adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, ini yang pertama. Ini yang paling masyhur kisahnya, nanti akan kita jelaskan kisahnya dia radhiyallahu anhu ya. Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal ibn Umayyah, kemudian yang ketiga Murarah bin Rabi'. Ya. Ini 3 orang ini semuanya ahli Badr. Dan 3 orang ini khusus mereka tidak ikut, tidak punya uzur. Enggak ada uzur. Nanti kita jelaskan bagaimana kisah mereka. Ya. Jadi hanya sekedar waswas syaitan yang membuat menunda. Mereka bahasanya 3 orang ini, nanti aja kan pasukan lambat, nanti sebentar lagi saya ikut, sebentar lagi saya ikut. Sampai akhirnya pasukan sudah hilang, mereka nggak jadi ikut. Nanti ada kisah sendiri. Kemudian ada sahabat yang punya uzur. Ya. Kemudian sahabat juga yang ini sahabatnya yang tidak punya uzur, tapi dia akhirnya segera sadar, lalu dia susun pasukan. Itu namanya Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Abu Haythamah ini juga tidak punya uzur, hampir dia tidak ikut berperang. Nanti kita jelaskan apa sebabnya dalam kisah Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Jadi dia akhirnya berhasil selamat ya, dan tidak kena ancaman dan hukuman dari Allah SWT justru karena dia menyusul pasukan walaupun pasukan sudah jauh. Kemudian ada sahabat yang tidak punya uzur, yang punya uzur lalu dimaafkan oleh Nabi SAW, itu adalah Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa sahabat Nabi yang jelas jumlah mereka 11. Jumlah mereka 11. Yang saya temukan nama-namanya ini. 3 orang tadi yang tidak ada uzur, nanti akan turun ayat dan ada hukuman bagi mereka. Diboikot oleh Nabi SAW 50 hari. Tadi Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan juga Murarah bin Rabi'. Kemudian ada Abu Haythamah, awalnya dia tidak mau pergi perang, tidak ada uzur, tapi akhirnya dia nyusul pasukan. Nanti kita jelaskan kisahnya. Dan ada Abu Lubabah. Jadi kurang lebih di sini cuma 5 yang saya dapatkan namanya, tapi jumlah mereka umumnya dikatakan 11 orang. Kita mulai dengan kisah Abu Haythamah. Abu Haythamah radhiyallahu anhu memiliki 2 orang istri. Ya. Dia menunda datang dengan harapan akan bisa menyusul. Pada saat itu kebetulan pas pasukan lagi jalan, sudah mulai ada pohon kurma yang panen. Abu Haythamah radhiyallahu anhu termasuk punya kebun. Dan kebun dia ada di posisi kebun yang sangat luas, rumah dia berada di kebun itu dengan kedua istrinya. Nah biasanya di musim panen kurma ini, maka kurma-kurma tersebut diturunkan oleh pegawainya, lalu ditaruhlah di depan rumah masing-masing istri ini, dibuat tenda, itu khusus untuk menikmati kurma tadi. Jadi Abu Haythamah duduk dengan istrinya, begitu juga umumnya sahabat pada saat itu. Mereka menikmati pada saat kurma baru turun, lalu dinikmati di situ, dibuatkan tenda khusus. Abu Haythamah ini memiliki 2 orang istri yang sangat akur, dan dua-duanya di depan rumahnya taruh tenda itu untuk dia. Dihidangkanlah kurma-kurma yang terbaik. Dan dalam riwayat ini dikatakan keduanya bahkan dandan buat Abu Haythamah. Gitu kan. Ya, ini yang bujang-bujang miskin.
ikut dengar saja. Ini orang sudah 2 orang istri, dua-duanya akur, dua-duanya nyiapin makanan. Ya. Yang jelas, pada saat melihat kejadian tersebut, Abu Haytham radhiyallahu anhu melihat istrinya dandan, duduk di bawah tenda, kurmanya banyak gitu kan. Dia tiba-tiba pada saat itu dalam riwayatnya dikatakan terfikirkan. Dia tiba-tiba mengingat ada peringatan dari Allah SWT dalam hatinya. Dia pun merasa, masa saya menikmati dinginnya udara di bawah tenda, kemudian didampingi dengan istri yang dandan, kemudian dengan kurma yang bagus, matang di musim panas ini. Sementara Rasulullah SAW kepanasan. Maka dia bilang kepada kedua istrinya, saya tidak akan demi Allah menikmati 1 butir kurma pun di sini. Dan juga menyentuh kalian sampai saya menyusul pasukan Nabi SAW. Jadi dia tinggalkan kurma yang matang, dia tinggalkan istrinya yang siap untuk biologis sama dia, radhiyallahu anhu. Ini karena memikirkan jihad. Dan nanti kita lihat, gara-gara perbuatan ini dia selamat dari hukuman Allah. Karena ini jihad wajib, dia kan tidak punya udzur. Maka dia pun mengatakan pada kedua istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Lalu dua-duanya mempersiapkan. Setelah selesai, Abu Haytham sendirian pergi menyusul pasukan. Subhanallah, Nabi SAW orangnya sangat jeli. Setiap kali pasukan istirahat, Nabi pasti kecek satu-satu. Keliling di semua tempat istirahat. Mana si fulan, mana si fulan. Nabi hafal nama-nama mereka. Jumlahnya banyak sekali ini. Ya. Dihafal sama Nabi SAW. Dan perang Tabuk ini teman-teman terjadi setelah perang Hunain tadi. Perang Hunain saja jumlah muslimin sudah 12.000. Itu pun perang Hunain, ya, masih ada tidak ikut di Madinah. Ini semua muslimin ikut, jumlahnya banyak sekali. Ya. Kalau saya tidak salah waktu itu jumlahnya mencapai 30.000 orang. Pasukan muslimin, jumlahnya besar sekali. Maka Nabi SAW cek satu persatu. Gitu kan. Dan Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Jadi Nabi selalu tanya, si fulan kenapa enggak hadir? Ada yang tahu alasannya? Sahabat banyak yang tidak tahu ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, tidak dimengerti. Ya. Maka Nabi SAW terus mengecek mereka karena takut jangan sampai nanti mereka tidak datangin dihukum sama Allah. Dan memang betul nanti setelah pulang dari perang dari Tabuk nanti 3 orang nama tadi yang saya sebutkan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Nabi SAW mengecek satu persatu lalu tahu siapa yang tidak hadir. Dari kejauhan kelihatan ada 1 orang samar-samar gitu dari jauh. Maka sahabat pada melihat semua. Mereka sudah tersebar berita di dalam pasukan nih. Nabi SAW kayaknya marah nih dengan orang yang tidak ikut nih. Kenapa beliau tanya terus uzurnya apa, siapa yang tahu. Ya. Sampai muncul 1 orang. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah ada 1 orang datang. Tapi mereka belum tahu siapa. Maka Nabi SAW menerima wahyu. Beliau mengatakan pasti itu adalah Abu Haytham. Maka begitu mendekat di pasukan ternyata betul Abu Haytham sebagaimana penyampaian Nabi SAW. Begitu ketemu Nabi, baru mau salaman dengan Nabi, kata Nabi SAW, hampir saja engkau binasa wahai Abu Haytham. Iya, gitu. Diulangi Nabi SAW, hampir saja kau binasa. Andai kau tidak datang nih, habis ceritanya. Tidak ada uzur. Hampir saja kau binasa ya Abu Haytham. Terus Nabi SAW ulangi. Sampai Abu Haytham meminta maaf berulang-ulang. Dan akhirnya Nabi SAW menerima. Nabi ulangi terus dan ini tradisi Nabi SAW. Kalau sampai ada sahabat yang berbuat perbuatan yang bisa menjerumuskan pada neraka dan murka Allah ini, Nabi selalu bilang itu. Diulang-ulangi. Kita juga ingat statement hadis dalam Bukhari yang masalah dosa-dosa besar, induk dosa besar gitu kan. Ya, syirik, durhaka pada orang tua. Lalu Nabi SAW lagi baring, duduk. Lalu mengatakan perkataan dusta, persaksian dusta. Terus diulangi oleh Nabi SAW. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis ini mengatakan kami berharap Nabi diam. Karena bahayanya gitu loh. Hati-hati nih bahaya saksi palsu ini, hati-hati diingatin. Usama bin Zaid untuk membunuh orang, masih ingat kan? Nabi SAW ingatkan, hai Usama, kenapa kau bunuh orang itu? Ya Rasulullah, dia ucapkan syahadat karena takut dengan pedang saya. Kata Nabi SAW, apa kau belah dadahnya hai Usama sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Diulangi Nabi, apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Terus diulangi sampai Usama mengatakan, aku berharap baru masuk Islam hari itu. Artinya kalau orang baru masuk Islam masih mu'allaf, bisa dimaafkan dosa-dosanya. Ya. Jadi ini salah satu strategi yang Nabi SAW melakukan. Kaum munafik masih terus buat masalah nih. Ya. Terus buat masalah di sini. Khusus dalam perang Tabuk ini ada satu perbuatan yang luar biasa dilakukan. Di antaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul. Jadi waktu pasukan muslimin sudah mulai jalan tinggalkan Madinah. Kita review dulu kembali. Mulai keluar. Abdullah bin Abi Salul mengiklankan. Karena kan dia termasuk tokohnya suku Khazraj di Madinah. Maka dia iklankan pada saat itu. Yang mau ikut sama saya ayo bergabung.
Sukunya banyak yang bergabung, banyak ratusan orang yang bergabung sama dia. Dia biarkan terus. Bergabung. Pasukan sudah mulai jalan, mereka mau jalan, tunggu sebentar, tunggu. Kita akan nyusul, gampang, mudah, dibuat supaya muslimin tidak bergerak. Dan karena orang ada yang percaya sama dia, maka ikut-ikutan, gitu kan. Setelah pasukan tidak kelihatan, apa kata Abdullah ini? Sekarang musim panas. Dan sebentar lagi kita panen kurma. Maka lebih baik kita tunggu, panen, besok kita nyusul. Artinya minimal ada kurma yang kita bisa ambil dulu, gitu kan. Terus saja dia melakukan itu, agar kita panen dulu, baru kita nyusul pasukan muslimin. Dengan tujuan sebenarnya agar pasukan muslimin berkurang dan ia berhasil melakukannya. Ternyata banyak yang ikut. Tidak keluar akhirnya gitu. Namun, ia juga dari satu sisi teman-teman sekalian, sudah mengutus dengan pasukan muslimin orang-orang munafik. Tujuannya untuk mengintai perkembangan muslimin, melakukan pasukan. Nanti kita lihat dalam perjalanan ini, banyak perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sekali. Mengacaukan muslimin. Dan ini pelajaran teman-teman, sejarah tidak akan bohong. Apalagi ini adalah sejarah Nabi SAW. Ya. Dan ini keadaan kaum munafikin di setiap waktu dan tempat. Mereka berkedok seakan-akan muslim, yang dengan demikian mereka leluasa memerangi dan mengganggu kaum muslimin. Kita bedain teman-teman, munafik yang tulen dengan orang yang ada ciri kemunafikan padanya. Beda ya. Beda itu. Munafik tulen ini adalah memang dia non-muslim, tapi pura-pura Islam. Itu munafik yang sedang kita bahas ini. Bisa dia pakai nama Islam, bisa dia pernah sebagai umat Islam, tapi pura-pura memang dasarnya tidak mau masuk Islam. Dia sengaja mencari kesalahan umat Islam. Ada orang yang kena ciri-ciri munafik. Yang kata Nabi SAW, ciri-ciri orang munafik ada 3, riwayatnya ada 4. Ya. Kalau berbicara bohong, kalau dia berikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia memungkiri, kalau dia bertengkar atau berdebat dia curang. Maka ini ciri-ciri. Kalau terus dibiarkan pada diri kita, kita bisa sampai pada munafik yang besar nanti. Tapi di sini munafik tulen yang dimaksudnya adalah pura-pura Islam. Memang orang non-muslim, tapi namanya nama Islam. Ciri mereka adalah yang disebutkan dalam banyak kisah ini. Kalau mereka sengaja mencari kesalahan umat Islam. Nabi SAW bilang A, dia bilang B. Jihad, jangan jihad. Orang berbuat kebaikan tadi sedekah, riya. Orang ini dicari masalah supaya umat Islam itu merasa tidak, atau supaya mereka tidak mau melakukan perintah-perintah agama. Yang jelas ringkas cerita teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah peperangan Nabi SAW. Waktu sudah tiba di lokasi Tabuk. Ya. Nabi SAW yang paling pertama, dan ini adalah instruksi Nabi SAW, dan ini instruksi berlaku bagi semua pemimpin perang. Begitu sudah tiba di lokasi perang, sebelum menyerang, kirim dulu surat. Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius. Bahasa Arabnya Herakl. Ya. Dalam riwayat Bukhari. Ini kalau masih ingat, Heraklius ini yang pernah menanyakan tentang siapa Nabi SAW kepada Abu Sufyan, gitu kan? Dan akhirnya Heraklius ini sempat syahadat waktu itu, tapi dia murtad lagi dari Islam gara-gara takut kekuasaannya hilang. Suratnya masyhur adalah setelah tahmid dan salawat pada diri beliau SAW, isinya, aku mengajakmu menuju kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bila engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa semua masyarakatmu, termasuk para petani-petani yang ada di pedalaman. Heraklius waktu itu sudah membaca surat Nabi SAW, maka dia memerintahkan para pengawal mendatangkan seorang anak muda yang kuat fisiknya, cerdas akalnya, bisa dipercaya, dan kuasai bahasa Arab. Cari di seluruh lokasi Tabuk. Ditemukan satu orang. Saya tidak tahu orang ini dalam bahasa Inggris namanya siapa, tapi ada dalam buku-buku sejarah itu. Bahkan suratnya Heraklius ini ada disimpan di museum-museum mereka, gitu kan. Yang jelas Heraklius waktu itu sempat menemukan, kalau dalam bahasa Arab namanya anak muda ini Tanuhi. Tanuh ya. Tanuh ini teman-teman sekalian disatakan oleh waktu sudah dites, ternyata bahasa Arabnya bagus, memang anaknya cerdas dan loyal terhadap agama Kristen, tidak mudah murtad. Kemudian Heraklius berkata kepadanya, aku akan mengutusmu kepada seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka pastikan 3 hal darinya saat kau ketemu. Kalau ada padanya 3 hal ini, berarti dia nabi betul. Ya. Pastikan dulu itu. Yang pertama, pastikan kalau kau ketemu pertama kali pertanyaan dia, apakah suratku sudah tiba pada rajamu? Kalau dia tanya itu, betul sudah tanda kenabian. Karena Heraklius ini kebetulan salah satu pendeta Nasrani. Nah, itu juga akan kita lihat lagi statementnya pada saat dia bertemu kembali dengan Tanuhi ini pada saat balik dari kemah muslimin. Yang kedua, pastikan
saya akan bertanya dalam surat ini tentang surga. Pastikan jawabannya. Yang ketiga, pastikan tanda kenabian ada di punggung sebelah kanannya. Lihat punggungnya sebelah kanan itu. Ada tanda kenabian enggak? Disebutkan cirinya. Gumpalan seperti daging berwarna merah, ada bulu kehitam-hitaman. Maka Tanuhi pun menjalankan, datang pasukan muslimin sebagai utusan. Dan Nabi SAW langsung bertemu dengannya, disuruh bertemukan. Dan begitu ketemu, pertanyaan pertama Nabi adalah, apakah suratku sudah tiba ke rajamu? Berarti tanda pertama sudah terjawab di sini. Dan pada saat itu Tanuh mengatakan iya, sudah tiba. Lalu dia pun menyerahkan surat balasan Heraklius ini atau Herakl ke tangan Nabi SAW atau kepada sahabat. Dan sahabat pun membacakan kepada Nabi SAW. Isi surat itu adalah, engkau telah mengajakku menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini langit dan bumi, maka di mana surga? Ini langit dan bumi, mana surganya? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, Maha Suci Allah. Kalau begitu, mana malam di saat siang datang? Ini jawaban yang sangat cerdas, gitu kan? Dan ini wahyu tentunya, penyampaian. Luas langit dan bumi, iya. Sekarang langit ini semua kayak siang begini terang. Baik mana malam hari sekarang? Padahal dia juga makhluknya Allah. Begitu juga dengan pada saat malam datang, mana siangnya? Maka ini jawaban, rupanya Heraklius sudah menyampaikan kepada Tanuhi, jawabannya seperti ini. Kalau dia jawab seperti itu, ya bahwasanya mana malam dari siang, ya, atau mana malam kalau siang datang, maka itu adalah jawaban kenabian. Sekarang tinggal tanda yang ketiga, melihat tanda di badan Nabi SAW. Tapi Tanuhi tidak mau bilang, saya mau lihat tanda kenabianmu, enggak. Maka dia coba menjaga. Dia lalu meminta kepada Nabi SAW untuk tinggal di perkemahan muslimin beberapa hari. Tinggal tiap hari. Dan subhanallah setiap hari Nabi SAW khusus datang mendakwahi dia ini. Diajak Islam, tetap kokoh. Ya. Enggak mau murtad. Dari agamanya maksudnya. Ya. Karena mereka anggap kalau masuk Islam murtad gitu kan. Kemudian Nabi SAW terus dakwai, sampaikan dalil-dalil, bukti-bukti, tetap enggak mau. Jawabannya selalu Tanuhi, sampai 5 hari Nabi dakwain. Ya, dan sebagian hadis sejarah mengatakan belum ada orang didakwain Nabi langsung 5 hari seperti ini. Biasanya cuma sekali, 2 kali disampaikan masuk Islam. Ini 5 hari, tiap hari Nabi dakwain sendiri. Selalu jawabannya, sesungguhnya aku hanya bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, aku juga masuk Islam. Setelah melihat Tanuhi menghabiskan beberapa hari di tengah pasukan muslimin, Nabi SAW sudah tahu ini, ada sesuatu yang dia tunggu. Maka Nabi SAW panggil dia ke dalam kemah. Begitu datang dalam kemah Nabi SAW, Nabi bukain bajunya. Apakah ini yang kau tunggu? Dilihatkan tanda kenabiannya. Kata Tanuhi, iya. Maka setelah itu dia pun pulang. Waktu dia pulang, dia laporan kepada Heraklius semuanya. Heraklius sudah tahu ini, kalau ini adalah Nabi. Nabi SAW waktu lihat Tanuhi pergi, boleh membaca surah Al-Qasas. Ayat 20, surah nomor 28 ayat 56. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 56 surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kau hai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihani. Yang kau kasihi, ini ayat turun kepada pada saat meninggalnya Abu Talib ya. Paman Nabi SAW, Nabi sedih karena meninggal. Tapi Allah turunkan ayat ini. Sekarang Nabi SAW baca lagi ini. Sesungguhnya hai Muhammad kau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Perhatikan kalimat di sini. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya kalau ada azan terdengar dan kita respon pergi ke masjid, Allah tahu kita mau memang. Allah mudahin kita melangkah ke masjid. Kalau ada dasarnya orang mau dengar azan tidak mau sholat, maka Allah juga sudah tahu. Dan ini makna juga daripada firman Allah, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan karena Allah tahu kebaikan dalam hatinya, atau Allah sesatkan, maksudnya memang dasarnya Allah tahu dia sesat orang ini, memang enggak mau berbuat baik, gitu kan. Seperti itulah. Setelah seluruh informasi sampai kepada Heraklius ini, dan dia sangat yakin dengan informasi tadi, dia sudah tahu ini pasukan muslimin di depan bentengnya mereka. Maka dia tanya orang-orang Romawi pada saat itu, pasukan perangnya, tangan-tangan kalian dikumpulin semua. Lalu dia mengatakan, apakah kalian telah siap berperang? Tanya, mereka jawab, iya. Bukankah kita penguasa terbesar di bumi sekarang? Yang waktu itu pasukan Romawi terkuat. Ya.
Apalagi setelah kejadian mereka mengalahkan Persia dalam surah Ar-Rum diceritakan. Ini kejadian setelah itu. Dan mereka betul-betul jadi penguasa. Persia sudah jadi nomor 2. Dulunya Persia sama ini mereka bersaing. Heraklius lalu mengumpulkan lagi atau mengatakan kepada mereka lagi, kalian sangat mengetahui pengetahuanku tentang Injil dan keteguhanku terhadap agama Nasrani. Apakah kalian yakin itu? Kata mereka, ya, kami tidak ragu sedikit pun. Kamu adalah raja kami dan pendeta kami. Kata Heraklius lagi, sungguh kalian sudah mengetahui kalau sekarang masa atau zaman keluarnya Nabi terakhir. Dan semua tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil ada pada orang ini. Maka aku mengajak kalian kepada salah satu dari 3 perkara. Kata mereka, apa saja pilihan itu? Yang pertama, kata Heraklius, kita semua beriman padanya. Karena dialah Nabi terakhir yang disebutkan dalam Injil. Jadi sebenarnya dia sudah mendakwai kaumnya. Tapi subhanallah, cinta dunia mengalahkan itu. Nanti kita lihat dalam closing pertemuan ini. Atau statement ini. Dan ini juga terjadi pada saat dia menerima surat Nabi SAW ya, untuk mengajak masuk Islam. Dan dia syahadat. Tapi karena banyak pendeta yang menolak pada saat itu, maka dia pun murtad dari agama Islam. Kemudian kaumnya mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan agama Isa apapun alasannya. Heraklius sudah lihat, ternyata mereka tidak respon nih. Kalau demikian, pilihan kedua, kita bayar saja upeti padanya. Gak usah berperang. Mereka di suratnya Nabi SAW, suruh masuk Islam akan selamat. Kalau enggak bayar jizyah, kalau enggak diperangi. Maka kaumnya menjawab lagi, sungguh memalukan. Seluruh dunia membayar kepada kita upeti. Lalu kenapa kita membayar pada orang lain? Apalagi ini dianggap pasukan dari Jazirah Arab yang pada saat itu tidak dianggap punya kekuatan bagi mereka. Yang dianggap kuat itu Persia, yang punya di atas daripada ya 500.000 pasukan gitu ya. Maka Heraklius mengatakan, kalau begitu, kata mereka apa? Apa yang akan dikatakan oleh dunia nanti? Kata Heraklius, kalau begitu yang ketiga, jangan kalian melawannya. Karena pasti kalau kita melawan, dia akan membinasakan kita. Kita pasti kalah. Ini Nabi. Gak usah dilawan, percuma. Ternyata yang ketiga ini disetujui oleh kaumnya. Karena mereka setuju, maka keluarlah keputusan resmi Raja Romawi Kaisar pada saat itu bahwa tidak boleh ada satu orang pun dari bangsa Romawi, di bawah kekuasaan Romawi atau sekutu Romawi untuk melawan umat Islam. Termasuk sekutu-sekutunya. Dan seluruh Romawi pada itu setuju. Mereka tidak keluar. Nabi SAW tunggu 1 hari, 2 hari, sekian belas hari, sampai puluhan hari tidak ada yang keluar. Melihat Nabi SAW tidak ada yang keluar, mau diserang juga. Diserang, bentengnya mereka kuat, tinggi, tunggu perlawanan. Maka Romawi pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, walaupun kau nunggu setahun, maka kami pasti tidak akan keluar melawanmu. Gitu kan? Maka Nabi SAW pun menunggu waktu itu sampai sebulan. Sampai sebulan. 29 hari Nabi SAW tunggu di situ. Dan pada saat itu tujuan utama Nabi SAW selain memang sengaja ingin memerangi Romawi kalau mereka keluar, sehingga menunjukkan kebesaran Islam dan mengajak mereka masuk Islam, juga menyebarkan berita di Jazirah Arab kalau ternyata kekuatan muslimin bukan hanya sekedar mengalahkan Mekah, mengalahkan suku Hawazim yang besar, mengalahkan suku-suku Arab, tapi orang yang berkuasa pun waktu itu di muka bumi, dianggap kekuatan paling besar Romawi, juga takut dengan Nabi SAW. Dan itu betul, tersebar. Dan ini nanti penyebab utama datangnya suku-suku Arab masuk Islam. Setelah perang Tabuk ini, nanti banyak sekali suku-suku Arab yang masuk Islam karena mereka sudah takut dengan Nabi SAW. Dan ternyata karena masuk Islamnya mereka karena takut ini, nanti juga akan jadi penyebab waktu Nabi SAW meninggal, ada di antara mereka yang menolak membayar zakat, ada mereka yang murtad dari agama, gitu kan. Nanti akan kita jelaskan historinya. Baik, ada beberapa kejadian teman-teman saat Nabi SAW balik dari Tabuk ke Madinah. Itu di Tabuk tidak ada peperangan dan tidak ada disebutkan secara khusus kejadian-kejadian besar di situ. Tetapi pada saat akan balik ke Madinah ada beberapa kejadian. Yang pertama, kisah hilangnya unta Nabi SAW. Unta Nabi SAW sempat hilang dan para sahabat sibuk mencarinya. Mencari, ini unta Nabi, unta raja. Bukan sembarangan, bukan unta seperti masyarakat biasa, cari. Maka dicarilah. Pada saat itu kebetulan, ini kita lihat ulah orang munafik lagi. Apa saja celah yang bisa menghina Nabi SAW, menghina agama, cari masalah pasti dibuat. Beberapa sahabat kebetulan
ada yang istirahat di satu kemah. Jadi ada kemah Nabi SAW, ada kemah satu orang sahabat. Di situ, di kemah sahabat ini ada beberapa sahabat yang orang beriman lagi istirahat di situ. Ada satu orang munafik di situ rupanya, di kemah. Kita anggap ini kemah Nabi, ini kemah seorang sahabat. Pemilik kemah ini lagi ada di kemah Nabi. Jelas nggak ini? Saya ulangi. Nggak usah ya? Baik. Yang jelas di kemah sahabat yang sedang ada di kemah Nabi ini, ada beberapa sahabat duduk lagi istirahat dan ada satu orang munafik. Rupanya si munafik ini ngomong. Dia mengatakan apa? Apakah inikah yang mengaku sebagai Nabi, sementara dia tidak tahu di mana untanya? Dia tidak tahu untanya hilang dan untanya kemana. Orang ini isu, dan memang begitu orang-orang munafik ini. Lempar isu pergi. Nanti umat Islam sudah kacau di sini, udah memanas gitu kan. Apalagi kata-kata ini, seperti pepatah mengatakan, ya kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah, kalau kau titip kata-kata pasti akan bertambah. Kita cerita 2 paragraf jadi 5 nanti, gitu kan. Itu sudah biasa manusia begitu. Maka Nabi SAW waktu itu di kemahnya beliau, pemilik kemah ini lagi ada di situ. Nabi SAW bilang, sungguh ada seseorang dari kalian. Lihat adabnya Nabi. Nabi nggak bilang ada munafik yang bilang. Nabi cuma bilang, ada seseorang dari kalian berkata, inikah yang mengaku Nabi, sementara untanya saja hilang, tapi dia tidak tahu kemana atau di mana tempatnya. Lalu Nabi SAW keluarkan statement wahyu yang luar biasa. Ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai manusia, aku hanya mengetahui apa yang Allah beritakan kepadaku, dan aku sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Serta sekarang Allah telah memberitahukan kepadaku di mana posisi untaku itu. Sesungguhnya dia berada di lembah fulan, talinya terikat di salah satu dahan pohon. Maka cari dan temukanlah di sana. Lalu sahabat pergi ke sana, ditemukan betul unta tersebut. Jadi kan? Nah, ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau Nabi SAW saja tidak tahu hal gaib, bagaimana dengan orang biasa? Ya, sekarang banyak orang begitu mengaku datang gaib di rumahnya, datang gaib di musolanya, segala macam, ketemu Jibril, ketemu ini, dan seterusnya. Ini jadi tanda tanya. Nabi SAW saya sendiri tidak, kecuali wahyu datang. Sering kali Nabi SAW melihat para sahabat, menemui sahabat bertanya, lalu wahyu belum turun, beliau tidak jawab. Nanti setelah wahyu turun baru mengatakan, mana tadi penanya? Oh si fulan, jawabannya begini. Tunggu wahyu. Pemilik kemah yang ada si munafik tadi ini, balik dari kemah Nabi SAW ke kemahnya dia. Dia sekarang pulang ke kemahnya. Lalu si munafik sama sahabatnya lagi pada ngobrol nih. Pemilik kemah datang. Lalu dia bilang, tadi saya waktu lagi di kemah Nabi SAW, beliau bersabda sesuatu yang masih membuat saya butuh jawabannya gitu. Kata Nabi SAW, bahwa ada seseorang dari kalian, maksudnya dari kita, dari muslimin, yang berkata ini kayak mengaku Nabi sementara untanya saja hilang, dia tidak tahu di mana tempatnya. Dan Nabi SAW bersabda, ketahuilah wahai manusia, sungguh aku tidak mengetahui kecuali apa yang telah Allah beritakan kepadaku, dan aku sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Sekarang Allah telah memberitahukan kepada aku melalui wahyu tempat unta tersebut di lembah fulan, dan tali kekangannya terikat di salah satu dahan pohon. Maka disuruhlah para sahabat untuk mencari. Maka setelah dicari pun, ya, para sahabat menemukannya. Setelah itu, ya, ada seorang sahabat di situ bilang, apakah engkau tahu siapa yang Nabi maksudkan? Kata dia, tidak. Kata mereka satu kemah bicara, ini orangnya. Ini orang yang tadi ngomong ini. Dan mereka juga kaget, bagaimana bisa Nabi sampaikan di kemah sebelah gitu. Ya. Maka pemilik kemah tersebut berdiri lalu menggebuki si munafik tadi. Ya, dipukul. Itu kisah tentang unta Nabi alaihissalam. Yang kedua kisah wasyal, ya. Wasyal ini air terjun kecil. Mata air tapi di atas, di tengah-tengah batu biasanya tuh ini keluar. Jadi dia jatuh. Jadi dianggap kayak mata air kecil, tapi dia karena di atas dinamakan dengan wasyal. Nabi SAW waktu itu menyampaikan kepada seluruh pasukan, lagi menuju ke Madinah nih, sudah mulai bergerak pasukan pulang, bahwa mereka nanti akan melewati wasyal ini, air terjun ini. Maka siapapun yang tiba di lokasi tersebut duluan, jangan meminum sedikit pun, dan jangan sentuh air itu. Karena kan jalanan padang pasir tuh. Dari perjalanan kota dari wilayah Tabuk ke Madinah itu padang pasir, sampai sekarang pun
Masih padang pasir kecuali yang sudah ada bangunan-bangunan rumah, kota-kota. Dari zaman dulu tuh masih gunung-gunung batu gitu ya. Maka Nabi SAW dipesan, kalau ada yang tiba duluan, jangan sentuh mata air itu. Tunggu saya. Satu pasukan sudah tahu nih instruksinya. Orang munafik lagi buat masalah. Ulang lagi. Rupanya mereka dengar hadis itu, penyampaian Nabi itu. Mereka sengaja memicu kudanya lebih dulu sampai ke sana. Dan begitu dapat air, diminum. Buat masalah. Gitu kan? Diminum sama dia. Dan perhatikan teman-teman, gara-gara pelanggaran ini lihat efeknya. Maka diminumlah oleh mereka, pesta-pesta, ketawa-ketawa di sana. Memang tujuannya mau mengacaukan nih. Begitu Nabi SAW tiba, lihat sudah ada orang yang tiba. Dan sudah minum air di situ. Dan mereka bukan minum terus sembunyi, enggak. Minum sengaja memperlihatkan kalau mereka minum. Tujuannya juga untuk mengajak pasukan untuk melanggar sunnah Nabi SAW ini. Maka Nabi SAW waktu tiba di situ, beliau marah. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah melaknat mereka. Orang-orang itu. Bukankah sudah aku larang, jangan mengambil sedikit pun dari air tersebut? Maka para sahabat semua terdiam. Dan orang yang minum air ini pada lari. Yang tadi, pergi. Maka Nabi SAW bilang, ambilkan saya seember air. Diambilkanlah seember air Nabi SAW, lalu beliau berwudu. Setelah wudu, air wudu beliau dilempar, disiram ke mata air itu. Ini air wudu Nabi SAW. Saya ingatkan dari sekarang. Maka setelah itu, kata para sahabat, kami tiba-tiba mendengar seperti suara guntur yang keras dari dalam sumber air itu. Dan ternyata ada sebuah batu yang pecah. Dan muncullah sebuah mata air yang mengalir dengan deras. Lalu Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat mereka. Diulangi lagi. Sungguh bila mereka tidak menyentuhnya tadi, maka akan menjadi lautan yang mengalir dengan deras di Jazirah Arab. Demi Allah, bila kalian masih hidup, maka kalian akan melihat seluruh wilayah ini menjadi lautan yang bermanfaat. Dan subhanallah, hari ini, sebagian ahli sejarah mengatakan, seluruh wilayah Tabuk sekarang sangat luas. Seluruh wilayah Tabuk ini perkebunan mereka dan masyarakatnya hidup justru dari mata air itu. Yang Nabi SAW tadi temukan yang disilakan dengan wasyal tadi. Ada kisah yang lain teman-teman, yang ketiga kejadian pada saat lagi pulang adalah kisah Abu Rahal Al-Ghifari. Tentu ini kisah-kisah ya yang terjadi, kejadian-kejadian kecil dan mungkin perlu diangkat supaya kita tahu. Jadi bukan hanya sekedar perang Tabuk begini selesai gitu. Abu Rahal ini seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia lagi naik unta jalan karena ngantuk ya. Karena ngantuk dia dekat Nabi SAW ya. Kemudian tiba-tiba untahnya mendekati Nabi SAW gitu. Dan hanya cerempet gitu. Dan tanpa dia sadari, karena orang di atas unta kakinya ke samping perut unta, maka karena dempet untanya ke unta Nabi SAW, maka kakinya menginjak kaki Nabi SAW. Nah, dan itu cukup keras terinjak gitu. Maka kata Abu Rahal, demi Allah aku sama sekali tidak sadar dan tidak bermaksud untuk itu, sampai aku mendengarkan suara iz ya. Jadi orang biasa mengingatkan gitu. Lalu aku sadar ternyata untaku telah menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyentuh Abu Rahal ini dengan tongkat beliau sambil membangunkannya. Kata Abu Rahal, aku setelah melihat kejadian tersebut merasa ketakutan nih. Jangan sampai ini ada masalah. Ya. Maka Abu Rahal mengatakan, aku pun pergi ke belakang pasukan. Aku pindah ke belakang pasukan agar tidak mengganggu Nabi SAW. Dan saat pasukan istirahat, aku pergi jauh membawa kambing-kambing dan untaku. Dan ini salah satu sahabat yang bawa kambing untuk memberikan makan mujahidin, gitu kan? Aku membawa kambing-kambingku jauh mengembala di padang pasir dengan untaku. Dan itu tujuannya agar aku tidak dicari oleh Nabi SAW. Takutnya Nabi tegur gara-gara itu. Pada saat aku balik, lihat pasukan sudah bergerak dari jauh, aku balik. Lalu aku bertanya, apakah Rasulullah SAW mencariku? Dia tanya teman-temannya. Mereka bilang iya. Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku khawatir jangan sampai ayat Al-Quran turun padaku. Jangan sampai gara-gara ini jadi masalah. Al-Quran ditilawah sampai hari kiamat. Jadi orang kalau berbuat baik zaman itu, maka dikenang sampai hari kiamat. Orang kalau buat jahat bahaya juga. Pada saat tiba di hadapan Nabi SAW, maka beliau pun berkata, wahai Abu Rahal, sungguh engkau telah menyakitiku. Tadi kakimu itu injak itu sakit.
Abu Rahal mengatakan, demi Allah aku tidak menyadari wahai Rasulullah, dan aku minta maaf. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baiklah aku maafin. Tapi tadi aku waktu membangunkanmu, aku sempat menyentuhmu dengan tongkatku. Dibangunkan dengan tongkat, karena jaraknya cukup jauh, dibangunkan dengan tongkat. Maka ambillah tongkat ini dan lakukan hal yang sama pada tubuhku sebagai balasan. Kisos. Nabi SAW dengan adilnya. Betul Abu Rahal menyakiti kaki beliau, tapi begitu Abu Rahal minta maaf dimaafin, berarti sudah selesai. Tapi tadi Nabi SAW sentuhin dengan tongkat, nah itu juga masalah. Ini kisos saya sekarang. Maka Abu Rahal radhiyallahu anhu dengan gembira mengatakan, tidak ya Rasulullah. Itu hak anda dan aku tidak akan membalas dan sudah memaafkannya. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada Abu Rahal, di mana orang-orang yang berpostur tinggi dari sukumu? Ada orang-orang dari sukumu tinggi-tinggi kelihatan di pasukan, kekar-kekar badannya. Mana mereka? Kata Abu Rahal, mereka tidak ikut wahai Rasulullah. Ya. Dan ini kebetulan Abu Rahal bukan dari penduduk Madinah, dia dari luar Madinah, tapi waktu dengar ada perang Tabuk mereka ikut bergabung. Nabi SAW bertanya lagi, lalu mana yang berposter pendek dan berkulit sawo matang? Dan nanti ahli sejarah punya poin penting di sini ya, bagaimana jelinya Nabi SAW. Sampai tahu, Abu Rahal menjawab, kami tidak punya satupun dari suku kami orang yang berkulit gelap dan juga berposter pendek ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada, aku sempat melihat mereka. Maka Abu Rahal pun waktu perang Hunain mereka hadir. Kenapa sekarang nggak ada nih? Kata Abu Rahal setelah memikirkan, oh itu mungkin sekutu kami dari suku Aslam. Mereka tidak ikut setelah Hunain wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh yang paling berat bagi aku adalah bila Muhajirin dan Ansar juga Ghifar dan Aslam tidak ikut. Kalau selain suku ini tidak ikut mungkin masih mudah. Tapi kalau ini, 4 ini tidak boleh, harusnya ikut. Dan ini menandakan kedudukan 4 kelompok sahabat ini, Muhajirin dari Mekah, Ansar penduduk asli Madinah, Ghifar dan Aslam ini suku dari luar Madinah, tapi mereka pendukung Nabi SAW. Kisah selanjutnya adalah kisah meninggalnya sahabat mulia namanya Abdullah Dzil Bujadain. Ya. Abdullah Dzil Bujadain, Bujadain artinya kain kasar yang pendek, jadi bajunya kasar dan agak pendek kainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, saat pasukan lagi istirahat, di malam hari, tiba-tiba aku mendengar suara galian tanah. Dan orang nyangkul tanah. Aku pada saat itu tiba-tiba terbangun dan ingin melihat siapa yang sedang menggali tanah malam-malam. Maka aku pun ternyata, pada saat aku keluar, aku ternyata melihat di situ ada Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar, bertiga saja. Dan mereka sedang menguburkan sahabat mulia namanya Abdullah yang berjulukan dengan Dzil Bujadain atau pemilik pakaian kasar ya, kain pendek yang kasar. Nabi SAW pada saat itu berada di dekat lahat atau di dalam lahat, turun langsung ke dalam ya. Dan Abu Bakar serta Umar yang menurunkan jenazahnya. Dan ini bisa dikatakan tidak terjadi oleh sahabat Nabi yang lain. Biasanya Nabi SAW hadir, para sahabat yang memikul, para sahabat yang menurunkan, lalu Nabi SAW mendoakan. Gitu kan. Tapi ini tidak, Nabi SAW sendiri yang turun ke dalam liang lahat, memegang jenazahnya, Abu Bakar sama Umar yang menyetor dari atas gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengarkan, ya, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, setelah meletakkan jenazahnya Abdullah, sungguh aku telah meridhoinya, maka ridhoilah ia. Kata Abdullah bin Mas'ud pada saat itu waktu mendengar doa Nabi SAW, aku berharap akulah si jenazah itu. Bagaimana Nabi SAW mendoakan. Kemuliaan apalagi kata ahli sejarah, bagaimana Nabi SAW sendiri yang mengurus jenazah seseorang serta didampingi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi sampai memasukkannya ke liang lahat dengan tangan mulia Nabi SAW. Abdullah Dzil Bujadain ini adalah seorang sahabat yang pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, dia dari kaum Muhajirin. Kecuali sehelai kain kasar yang juga hanya bisa menutupi sampai lututnya saja. Dan karena itu dia diberikan julukan dengan Zul atau Dzil Bujadain atau pemilik kain yang kasar. Selanjutnya adalah kisah Aqabah. Kisah Aqabah, Nabi SAW tiba di sebuah lokasi yang berbukit. Jadi antara Tabuk dengan Madinah ada lokasi yang berbukit. Yang biasanya orang Arab menyebutkan kalau ada tempat misalnya rata terus ada berbukit sedikit, mereka katakan bukit itu Aqabah.
Ya, makanya tempat jumrah dikatakan jumrah Aqabah, karena khusus di tempat jumrah itu memang ada gundukan gunung sedikit yang dulu dikenal oleh bangsa Arab dengan diistilahkan Aqabah. Beliau SAW berkata, aku akan ke bukit itu bersama dengan atau tidak seorang pun boleh mengikutiku kecuali Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir masyhur, sahabat Nabi yang ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah wafat dibunuh oleh Abu Jahal di Mekah. Ya, sudah kita ceritakan kisahnya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman masyhur sebagai pemegang rahasia Nabi SAW. Dari Nabi tunjuk, waktu pasukan lagi lewat, saya akan ke bukit itu. Jangan ada yang ikut. Cuma 2 orang boleh ikut, Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW pada saat itu segera mendahului pasukan ke Aqabah, naik ke gunung itu. Tujuannya adalah Nabi SAW ingin melihat dari kejauhan lokasi tersebut ada musuh yang mau menyerang atau tidak. Kemudian juga menyuruh Ammar dengan Hudzaifah untuk melihat ke arah yang lainnya. Nabi SAW lihat juga, lihat ada pasukan musuh enggak? Sambil memantau pasukan muslimin dari jauh. Mereka rapi enggak? Ada yang bubar enggak? Ada yang berhenti enggak? Ada yang sakit? Ada segala macam gitu. Rupanya beberapa orang munafik pada saat itu, ini kembali ulah kaum munafikin. Ya. Mereka melihat Nabi SAW di atas bukit itu. Lalu mereka berkata satu sama yang lain. Ya, ini dari sebagian ahli sejarah mengatakan dari Bani Tamim, kaum munafik ini. Tentu ini kebetulan dari Bani Tamim, bukan berarti Bani Tamim itu buruk ya. Karena Abu Bakar pun adalah dari Bani Tamim, kakak dari Bani Tamim. Mereka berkata satu sama yang lain dan tidak disebutkan. Saya pribadi, bukan tidak disebutkan. Saya pribadi belum menemukan nama-nama kaum munafik ini. Tapi yang jelas di sini mereka mengatakan sungguh kalian tidak akan menemukan keadaan orang itu seperti sekarang. Maksudnya Nabi SAW untuk dibunuh. Tidak ada yang mendampinginya kecuali cuma 2 orang saja. Maka mari kita beramai-ramai menyerangnya dan menjatuhkannya dari bukit. Maka sepakat waktu itu kurang lebih 14 orang dari Bani Tamim, dari kaum munafikin, mereka menggunakan cadar dan mereka naik ke atas gunung. Saat mereka mendekati dan mulai mendaki, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, tiba-tiba aku melihat marah wajah Nabi SAW, ya, dan itu sangat jarang terjadi. Ya. Aku lalu mengeluarkan pedangku dan mengusir mereka karena mengira bahwa mereka hanyalah orang-orang yang mau ikut-ikutan naik ke bukit. Dan saat melihatku mereka semua berlarian, ketakutan. Pada saat aku balik ke Nabi SAW, jadi Hudzaifah anu melihat mereka naik, maka Hudzaifah pun turun dari bukit, coba mengejar mereka. Rupanya Allah sudah tanamkan rasa takut, bubar semua 14 orang itu. Saat itu aku kembali bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau bersabda, wahai Hudzaifah, apakah engkau tahu siapa mereka? Hudzaifah mengatakan, tidak wahai utusan Allah, karena semuanya bercadar. Maka Nabi SAW menyebutkan satu persatu nama mereka. Dan beliau SAW berkata, sungguh mereka bermaksud untuk membunuhku. Ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan, penyebutan 14 nama orang ini juga tidak tertukil, tidak ternukil pada saat itu karena memang Nabi SAW memerintahkan Hudzaifah untuk merahasiakannya. Umumnya nama-nama munafik, kecuali Nabi sebut secara umum, di depan umum baru itu terbongkar gitu. Tapi kalau enggak, maka enggak. Makanya Umar bin Khattab sering bertanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menghitungku sebagai orang munafik? Dan dirahasiakan. Dan Umar bin Khattab kalau ingin di zaman khilafahnya beliau, kalau ingin menunjuk satu gubernur, gitu kan, pasti tanya Hudzaifah dulu. Bagaimana, munafik atau bukan? Atau dia lihat kalau ada jenazah lagi disolati, maka dia bilang, gitu kan. Umar mengatakan, saya akan solati kalau Hudzaifah solati. Kalau tidak solati berarti orang munafik. Hudzaifah berarti itu orang munafik, enggak usah solatin. Seperti itu. Jadi Hudzaifah jadi patokan gitu. Ya. Sampai pernah satu kali di zaman khilafahnya Umar mengatakan, hai Hudzaifah, apakah ada orang munafik di dalam kepemimpinanku? Umar bin Khattab ini, orang yang luar biasa jelinya, orang yang luar biasa luas ilmunya, kekuatan imannya. Kata Hudzaifah, ada orang munafik. Lalu Umar tanya, siapa? Kata Hudzaifah, saya tidak akan bilang. Rasulullah larang bongkar, nggak boleh, amanah, gitu kan. Maka Umar pun terus menelusuri sampai dia temukan siapa orang munafik dan dikeluarkan, diturunkan dari jabatannya. Bayangkan Umar aja terkelabuhi. Gitu. Itu bagaimana jelinya mereka menunjukkan sikapnya seakan-akan mereka itu ahli ibadah dan seterusnya. Dan di sini ulama saya coba mencari, belum saya temukan kenapa Ammar bin Yasir, bagaimana dengan Ammar bin Yasir, apakah dia hafal juga 14 orang itu atau tidak, Allah alam. Tapi Hudzaifah yang disebutkan. Dan Nabi SAW mengatakan, sungguh setelah menyebutkan nama-nama mereka, mereka bermaksud membunuhku.
Maka Hudzaifah lalu berkata, wahai utusan Allah, apakah perlu aku sampaikan kepada kepala suku mereka agar mendatangkan kepala setiap pengkhianat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan wahai Hudzaifah, jangan sampai orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Dan ini sebuah poin penting teman-teman sekalian, masalah bagaimana kita bermuamalah dan kaum munafikin. Karena mereka menggunakan nama-nama Islam, gitu kan? Muhammad, Yusuf, nama-nama Islam, gitu kan? Tapi Abdullah, ya ini di zaman munafikin, zaman Nabi SAW, Abdullah bin Abi Salul. Dan Nabi SAW mengajarkan, bukan dengan cara dipenggal lehernya, dibunuh, tapi ada banyak hal. Mereka diketahui, dihati-hati perbuatannya. Kalau mereka sebarkan isu, maka dikanter isunya, gitu kan? Dan mereka sama sekali tidak dikasih jabatan. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis dalam kitab Al-Kabair beliau, kalau termasuk dosa besar, menjadikan orang munafik sebagai pemimpin. Sudah jelas lalu dijadikan sebagai pemimpin. Para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW, bila akan mensolati jenazah maka mereka menunggu Hudzaifah ada di tengah-tengah mereka. Bila Hudzaifah mensolati berarti mukmin, dan bila tidak berarti orang munafik. Karena hanya Hudzaifah yang tahu siapa orang-orang munafik yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Hudzaifah mendapatkan julukan dari para sahabat pemilik rahasia Nabi SAW. Kasus Aqabah ini Allah yang Maha Sempurna menurunkan dalam firman-Nya surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 73 sampai 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu. Sebentar, itu ayat 73. Saya baca dulu terjemahannya sampai wa bi'sal masir. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap tegaslah kepada mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan ini adalah tempat kembali yang paling buruk. Ayat selanjutnya 74-nya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak akan mengatakan sesuatu menyakitimu hai Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran. Maksudnya tadi waktu mereka bilang, ya, tidak ada kesempatan untuk yang lebih baik untuk membunuh kecuali pada saat ini. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Maksudnya adalah membunuh Nabi SAW. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Mereka dikasih rezeki, dikasih nikmat, kesempatan hidup dengan Nabi SAW, justru mereka kufur. Maka jika mereka bertaubat, Allah masih kasih kesempatan. Itu lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, tetap aja dalam kemunafikannya, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Kasus yang lain teman-teman sekalian adalah penghancuran Masjid Dirar. Ini terjadi dalam prosesi pulangnya Nabi SAW ke Madinah. Pasukan muslimin pada saat mendekati kota Madinah, ya, sebentar dulu ada saya perbaikin sedikit. Pada saat pasukan muslimin mendekati kota Madinah, Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat. Dan perintah ini belum pernah sama sekali Nabi SAW sampaikan kepada sahabat yang lain, yaitu membakar masjid. Dan sahabat yang dikirim ada 2 orang namanya Malik bin Dush'um dan Ma'an bin Adi. Malik bin Dush'um dan Ma'an bin Adi radhiyallahu ajma'in, untuk datang ke Madinah sebelum pasukan tiba dan membakar sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di Madinah. Jumlah orang-orang munafik di Madinah, kata ahli sejarah, sangat banyak, cukup banyak. Dan mereka sudah bermusyawarah dalam hal mengatur strategi untuk memerangi Nabi SAW dan muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir Al-Fasiq. Ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul antum sudah tahu dari suku Khazraj dan dia orang-orang munafik. Masyhur sekali kisahnya, termasuk waktu dia meninggal Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Dan satu Madinah tahu siapa dia.
Dia penyebar gosip juga zinanya, bohong, berita bohong zina Aisyah dengan Safwan, ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau Abu Amir Al-Fasiq ini adalah pimpinan Madinah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namanya Abu Amir, julukannya Abu Amir, saya tidak tahu namanya, tapi Abu Amir dipanggil. Al-Fasiq ini gelar yang Nabi SAW berikan. Al-Fasiq artinya orang yang buruk, ya. Fasik, ya. Dia adalah orang yang dulu mau mencalonkan diri menjadi pemimpin Madinah, tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, malah masyarakatnya Madinah memilih Nabi SAW. Gara-gara itu dia pergi ke negeri Syam. Abu Amir ini mengatur strategi dengan Abdullah bin Abi Salul untuk selalu mencari kelemahan muslimin. Termasuk kalau antum masih ingat kita review perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, itu Abu Amir ini pulang dari negeri Syam ke Madinah, lalu dia membuat lubang-lubang di tempat pasukan muslimin. Ya, dan Nabi SAW sempat jatuh ke lubang itu dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiqin. Dia sepakat dengan Abdullah bin Abi Salul untuk membangun masjid, ya. Lalu dia berkata kepada Abdullah, bangunlah masjid itu dan aku akan datang berpura-pura menjadi muslim, lalu dari sana kita mengatur penghancuran muslimin. Jadi nyata sekali mereka ingin memerangi muslimin. Masjid ini berhasil mereka bangun sebelum pasukan muslimin meninggalkan Madinah ke Tabuk. Bahkan sempat mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di dalamnya. Tetapi dengan hikmah Allah, Nabi SAW waktu itu sibuk dan menjawab, kalau sekarang aku sibuk dengan perang Tabuk, bila balik nanti kita lihat saja perintahnya Allah. Jadi Nabi SAW juga waktu itu belum mendapat perintah untuk merusak masjid tersebut. Pada saat balik dari perang Tabuk, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah secara langsung untuk bukan sholat di masjid tersebut tapi membakarnya, ya. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 110 tentang perintah pembakaran masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh kaum munafikin dengan tujuan memerangi kaum muslimin. At-Taubah 107 sampai 110 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 107-nya, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya Abu Amir Al-Fasiq tadi. Mereka tunggu datang dari negeri Syam. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kami bangun masjid juga untuk baik-baik, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Itu ayat 107. 108-nya, maaf, iya betul ya, 107, 108 ya. 108, la takum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalan yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya, hai Muhammad. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa. Maksudnya karena Allah SWT, Masjid Quba yang dimaksud sini, sejak hari pertama kamu hijrah ke Madinah adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, sebagian ulama mengatakan karena Masjid Dirar dekat dengan Masjid Quba. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, suka membersihkan diri. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini maksudnya adalah pujian bagi penduduk sekitar Quba, karena mereka kalau mereka bersuci, mereka menggabungkan antara istinja dengan istijmar. Mereka cebok dengan air, mereka juga menggunakan batu. Maka Allah menyebutkan di situ sekitarnya ada orang-orang yang suka bersih, dan Allah suka dengan orang-orang yang bersih. 109-nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu baik? Nah, yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 110, la
la yazalu bunyanahum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya adalah perasaan mereka lenyap dari benda-benda itu, barulah mereka atau mereka tobat, baru mereka tidak ingin sholat di situ. Tapi dasarnya mereka suka dengan itu. Kaum munafik pada saat melihat kedua sahabat ini datang, mereka berusaha untuk menghalau, ya, yaitu Malik bin Jush'um dan juga Ma'an bin Adi radhiyallahu anhu ajma'in, yang akan membakar masjid sesuai dengan instruksi dari Nabi SAW yang diambil dari ayat Al-Quran tadi. Namun keduanya karena dari penduduk asli Madinah, maka mereka tidak bisa menghalaunya, dan akhirnya mereka berdua membakar sambil mengatakan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Termasuk kejadian teman-teman sekalian adalah kisah telatnya Nabi SAW. Jadi kisah telat solat maksudnya ya. Kisah telat solatnya Nabi SAW. Ini ada kisah sendiri. Pada saat pasukan lagi istirahat, saudaraku seiman, sebelum tiba di Madinah, maka para sahabat menunggu Nabi SAW. Jadi nginap di situ. Pada saat sholat subuh, maka para sahabat menunggu Nabi SAW seperti biasa. Mereka tidak sholat sampai Nabi SAW mengimani mereka. Tapi mereka menunggu sampai matahari mau terbit. Nabi SAW tidak muncul-muncul nih. Gak ada. Maka para sahabat bingung, apakah mereka sholat saja atau menunggu Nabi SAW. Dan ini juga nanti keluar sebuah hukum syar'i ya. Iqamah itu, azan itu milik muazzin. Artinya dia yang azan di waktunya. Tapi iqamah adalah milik imam. Ya, milik imam. Jadi kalau antum jadi imam, antum harus pastikan, saya kalau telat 10 menit tidak datang, udah iqamah aja saya digantikan. Karena kalau tidak, termasuk sunnah Nabi SAW ditunggu imam itu. Yang jelas Nabi SAW tidak muncul-muncul pada saat itu, sampai mau terbit matahari. Mereka bingung, sekarang nunggu Nabi, ini sebuah hukum, tunggu imam. Atau, dan keluar waktu subuh hilang, atau kita tetap sholat saja. Dan kita akhirnya melanggar itu. Gitu kan. Setelah mereka menyimpulkan dan bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk sholat. Dan majulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sebagai imam. Ya. Karena mereka menganggap pada saat itu Abdurrahman adalah orang yang paling layak untuk itu. Pada rakaat kedua, Nabi SAW tiba-tiba datang. Pada rakaat kedua subuh. Dan beliau pun masbuk satu rakaat. Sholat di saf belakang. Gitu kan. Waktu salam, sahabat-sahabat yang ada di belakang ini tidak tahu kalau itu Nabi SAW. Begitu mereka lihat, mereka semua mengatakan subhanallah, gitu kan. Maka para sahabat di depan pun balik ke belakang dan melihat Nabi SAW ada di saf belakang. Belum pernah dalam sejarah ini. Ya. Pasti Nabi SAW ada di depan dan memimpin sholat gitu. Maka Nabi SAW, mereka tunggu sampai Nabi SAW selesai sholat. Selesai sholat, Nabi SAW mengucapkan kalimat yang menjadi hukum syar'i. Beliau mengatakan, ahsantum. Bagus yang kalian lakukan ini, sudah benar. Ya. Dan ini menjadi sebuah hukum syar'i. Kalau sudah mau keluar waktu, udah lewat, harus sholat. Walaupun imamnya nggak datang, gitu kan? Karena bisa saja imamnya meninggal, sakit, ada uzur. Maka walaupun iqamah itu di tangan dia, tetap saja kalau sudah mau keluar waktu, maka sholat. Gitu. Juga ada hadis Nabi SAW, sedikit saya tambahkan dalam tulisan saya ini. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan ini sudah terjadi, yang berarti masa kematian Nabi SAW sudah dekat. Ini termasuk terjadi pada saat itu. Nabi SAW juga bersabda, ketahuilah di Madinah terdapat, jadi sudah selesai tadi masalah kasus itu ya. Sekarang Nabi SAW selesai salam, lalu mengatakan pada para sahabat, bagus yang kalian lakukan, lalu beliau berdiri dan beliau berceramah. Beliau mengatakan, ketahuilah, di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak ada langkah, juga lembah yang kalian lalui, kecuali akan mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Karena mereka tertahan oleh uzur. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, mereka di Madinah, tapi mereka mendapatkan seperti pahala kami. Kata Nabi SAW, iya, karena mereka tertahan oleh uzur. Ya, mereka tertahan oleh uzur. Berapa menit lagi azannya? Masih 15 menit. Baik. Lanjutan materi nggak usah bertanya ya. Setuju nggak?
Cuma 3 orang yang setuju. Baiklah, kita sekarang masuk lagi kisah beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ini kisah cukup panjang ya. Tapi kita coba insya Allah sampaikan. Kalau tidak selesai, kita akan lanjutkan nanti maghrib biidznillah. Saat Nabi SAW tiba di Madinah, maka mulailah berdatangan kaum munafikin untuk minta maaf kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang masuk? Gak ada? Bagus, ahli surga Masya Allah. Gak banyak bertanya tuh bagus. Saat Nabi SAW mulai datang ke Madinah, kaum munafikin berdatangan sekarang pada minta maaf kepada Nabi SAW. Lalu Allah menceritakan tentang kedatangan mereka itu dalam surah Taubah, surah nomor 9 ayat 94 sampai 96. Ya. Mereka takut dihukum, maka mereka datang minta maaf sekarang. Ayat 94-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mereka orang-orang munafik itu mengemukakan uzurnya kepadamu, hai Muhammad. Apabila kamu kembali atau pada saat kamu kembali kepada mereka dari medan perang ke Madinah, katakanlah, janganlah kalian mengemukakan uzur. Kami tidak percaya lagi kepada kalian. Karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami tentang berita yang sebenarnya tentang kalian. Maksudnya Allah sudah bongkar siapa kalian. Dan Allah serta Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. Artinya kalau kalian tobat masih bisa, tapi kalau enggak maka tetap akan dihukum. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, maksudnya Allah, hari kiamat. Dan dia memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ayat 95-nya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka, ya, maksudnya supaya kamu tidak mencela mereka. Jadi mereka mengatakan demi Allah ya Rasulullah, demi Allah, dusta semua. Maka berpalinglah dari mereka, jangan terima sumpah-sumpahnya mereka, jangan dengar. Karena sungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau ada ciri orang suka memerangi Islam, bersumpah atas nama Allah pun jangan dengar, enggak ada gunanya. Ayat 96-nya, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang yang tadi meminta udzur itu. Pada saat tiba di Masjid Nabawi, Nabi SAW menemukan beberapa sahabat yang mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid sambil berkata, wahai utusan Allah, ini hukuman kami tidak ikut dengan anda. Maka kami sudah bertekad tidak akan membuka ikatan kaki dan tangan kami sampai anda sendiri yang membukanya. Jadi ini ijtihad sebagian sahabat yang tidak ikut, yang tidak punya uzur gitu kan. Nabi SAW menjawab, sungguh aku pun tidak memiliki wewenang melakukannya kecuali Allah yang memaafkan kalian. Sekarang kalian tidak ikut, tidak ada uzur, biar kalian mau ikat diri kalian, mau hukum sendiri, itu tidak ada hubungannya. Tunggu Allah yang ambil keputusan. Lalu Allah turunkan surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an 'asa Allahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para sahabat yang tidak ikut sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Maka mereka ramai-ramai membawa harta mereka sambil berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya tidak ada yang membuat kami tidak ikut kecuali karena harta-harta ini. Maka ambillah sebagai sedekah di jalan Allah
silakan anda letakkan ke siapa dan manapun yang anda sukai. Sebagai bentuk tobat mereka, ini harta kami ya Rasulullah, ambil semuanya, mau kebun, mau emas, ambil semua. Mereka menyesal. Allah turunkan At-Taubah. Lanjutan ayat tadi 102, turunan lanjutannya adalah 103 sampai 105. Allah mengatakan menerima sedekah mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah di sini zakat yang mereka keluarkan di sini umumnya adalah sedekah yang dimaksud. Walaupun ayat ini digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil tentang perintah zakat. Ayat selanjutnya 104, alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Ayat 105-nya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian. Mau taubat silakan, mau amal soleh silakan, mau buruk silakan. Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu. Dan kamu akan dikembalikan atau kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Ini tentu kita berbicara tentang umumnya sahabat yang tidak ikut. Tadi sempat saya bilang ada 11 orang. Tapi saya tidak sebutkan semua, tidak temukan semua namanya. Tapi ada sahabat yang perlu kita sebutkan kisahnya secara khusus, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan tadi sahabat yang kita sebutkan Hilal dan juga Murarah. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam ini ya. Saya akan sebutkan dengan kisah 3 orang sahabat yang mulia di mana mereka yang secara khusus turun ayat surah At-Taubah 118 yang menyebutkan mereka itu sendiri dengan bagaimana tobatnya, bagaimana kisahnya, bagaimana pemboikotannya. Karena itu kisah panjang, kurang lebih 50 hari diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku seiman. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.